Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wala hawla wala quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kepada para habaib, para alim ulama, para kiai, para ustadz, para aktivis dakwah, segenap rekan-rekan seperjuangan dari Front Pembela Islam, saya atas nama Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang telah menghadiri acara pada malam hari ini, termasuk seluruh pihak yang telah ikut membantu kelancaran acara ini. Semoga mendapatkan ganjaran yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nasihat demi nasihat telah kita dapat, mau'idhah demi mau'idhah telah kita dengar yang sangat luar biasa. Tadi kita sudah sama dengar apa yang disampaikan oleh Habib Abu Bakar Bilfaqih. Beliau ulama muda, mufti Kota Tarim. Kemudian kita juga sudah sama mendapatkan tausiah dari Kiai Haji Muhammad Al-Khattab yang mengingatkan kita semua pentingnya persatuan dan kesatuan langkah kita dalam perjuangan untuk menegakkan syariat Islam di bumi Indonesia. Dan tidak kalah pentingnya tadi yang disampaikan oleh Kiai Haji Khalil Ridwan, salah satu ketua dari Majelis Ulama Indonesia, yang mengingatkan kita bahwa ruang lingkup dakwah itu luas, mencakup urusan ekonomi, sosial, bahkan termasuk politik sekalipun. Nah, pada kesempatan malam hari ini saya hanya ingin mengingatkan diri saya dan segenap kaum muslimin sehubungan dengan musibah yang datang bertubi-tubi menghantam kita punya negeri. Yuk mari sama-sama mulai malam hari ini dan seterusnya kita bersihkan hati kita hanya untuk Allah. Kita jalankan segala yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan kita tinggalkan segala larangannya. Dan sesuai dengan tema kita pada malam hari ini, tegakkan syariat, raih rahmat, Indonesia selamat. Saudara, tadi telah disinggung oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab betapa malam tahun baru 2013 yang baru lalu kota Jakarta menyambutnya dengan festival maksiat. Belasan panggung digelar di jalan protokol Sudirman Tamrin sampai ke istana, sampai ke Monas, jantung ibu kota Jakarta. Padahal saudara, kita bikin maulid macam ini saja, ini izinnya setengah mati. Mau bikin maulid tutup separuh jalan saja, ini diperkarakan. Tapi untuk malam tahun baru dengan menggelar festival maksiat, jalan protokol ibu kota Jakarta, dari mulai Semanggi sekian kilometer sampai istana, saudara, dibebaskan, kendaraan tidak boleh masuk, semua jalan ditutup. Luar biasa. Tapi untuk umat Islam ingin menggelar maulid Nabi hanya menutup separuh jalan, bukan jalan protokol. Kadang-kadang hanya untuk menutup jalan MHT saja. Luar biasa dipersulit sana sini, saudara. Tadi sudah dirincikan oleh Kiai Haji Muhammad Al-Khattab berapa banyak
tingkah laku kemungkaran dan kemaksiatan yang dijajakan pada saat festival maksiat di malam tahun baru 2013 atas nama pesta rakyat. Makanya jangan salahkan kami. Kalau kami orang-orang yang beriman, insya Allah selalu punya keyakinan bahwa terjadinya musibah yang menimpa kita di sekitar kita pasti berkaitan dengan kemungkaran kemaksiatan yang merajalela. Omong kosong. Musibah yang terjadi ini tidak ada kaitan dengan kezaliman, kesewenangan, kejahatan, kemaksiatan, kemungkaran, kedurhakaan. Omong kosong. Tegas Allah nyatakan dalam Al-Quranul Karim. Faqala ta'ala, walau anna ahlal qura amanu wattaqaw lafatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Walakin kazzabu fa'akhadnahum bima kanu yaksibun. Shadaqallahul azim. Tegas Allah nyatakan, andai kata penduduk negeri-negeri, penduduk perkampungan-perkampungan, penduduk daerah-daerah beriman dan bertakwa kepada Allah, Allah berjanji la fatahna alaihim barakat, niscaya pasti akan kami buka atas penduduk negeri tersebut barakat, aneka macam ragam keberkahan, minas sama'i wal ardh, baik keberkahan yang Allah turunkan dari langit maupun keberkahan yang Allah keluarkan dari bumi, saudara. Tapi sayang, kita sayang, walakin kazzabu, akan tetapi mereka mendustakan ayat-ayat Allah, mendustakan hukum Allah, mendustakan nikmat Allah, mendustakan aturan Allah. Lalu apa yang terjadi? Fa'akhadnahum bima kanu yaksibun, maka kami siksa mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kalau orang yang beriman, Bapak Ibu pasti yakin itu, bahwa kalau penduduk negeri beriman bertakwa, Allah berkahi. Kalau penduduk negeri itu ingkar dan maksiat, Allah kirim musibah. Itu sunnatullah. Semua orang yang beriman punya keyakinan semacam itu, kecuali mereka yang tidak punya iman, yang selalu mengait-ngaitkan musibah hanya dengan hal-hal yang terdeteksi dengan indera jasmani. Oh, banjir karena kurangnya resapan air. Oh, kebakaran hutan karena musim kemarau ada yang lempar puntung rokok di hutan. Oh, ini terjadinya longsor akibat penggundulan hutan. Ya, secara ilmu pengetahuan modern memang begitu penguraiannya. Tapi jangan lupa ada sebab-sebab lain yang ada di balik itu semua yang bisa mengundang musibah untuk kita, saudara. Saudara, malam tahun baru 2013, begitu tank pukul 12 malam, saudara, itu kembang api dipasang sampai subuh, tidak berhenti, saut menyaut. Berapa miliar dikeluarkan? Miliar, saudara. Luar biasa. Dia bisa tutup jalan Sudirman Tamrin hanya untuk festival maksiat. Padahal kita berharap Sudirman Tamrin ditutup untuk pabrik akbar, untuk kita buat kegiatan-kegiatan dakwah. Boro-boro mau tutup Sudirman Tamrin, tutup jalan Petamburan aja susah, saudara. Ini karena ditutup oleh manusia. Makanya kenapa panggung ini setengah, nggak boleh ke sana. Alasannya mengganggu lalu lintas. Jadi FPI nggak boleh pakai dua jalan. Tapi akhirnya manusia datang, manusia yang tutup ini jalan, saudara. Ini supaya kita tahu, ini saya hanya sekedar memberikan komparasi. Tapi ingat satu hal, di malam tahun baru, Pemda Jakarta memimpin rakyatnya menyerang langit dengan kembang api, saudara. Akhirnya langit serang balik. Untung serangan baliknya bukan api. Kita nyerang langit sama api. Coba kalau langit nyerang kita pakai api aja, apa nggak hancur kita punya negeri? Betul? Betul?
diserang oleh langit baru dengan curah hujan. Hanya beberapa hari, belum seberapa. Nah, karena itu saya hanya bisa mengatakan kepada pemerintah DKI khususnya, kepada istimewanya Jokowi dan Ahok, Anda sudah memberi musibah dengan maksiat. Dan Anda adalah orang yang paling bertanggung jawab terhadap musibah yang menimpa Jakarta sedemikian hebatnya dalam beberapa hari ini. Kami sampaikan ini bukan karena kami sentimen benci, tidak. Kami sampaikan dengan rasa hormat supaya di tahun-tahun mendatang jangan kau ulangi kesalahan tersebut. Maka itu saya mau tanya umat Islam, tahun yang akan datang menyambut tahun baru 2014, kalau Sudirman Tamrin dipakai lagi buat maksiat, siap batalkan, siap batalkan, siap bubarkan. Takbir, takbir, takbir. Jadi kita ingatkan dari sekarang kepada Jokowi, Ahok, dalam tahun baru yang akan datang, kalau kau coba gelar festival maksiat lagi di Jakarta, saya akan kerahkan seluruh laskar FPI, bubarkan semua festival maksiat yang ada, saudara. Takbir, siap turun ke Tamrin, siap turun ke Sudirman, siap sikat semua maksiat. Takbir, sallu ala Nabi. Jadi Ahok jadi wakil gubernur itu udah musibah. Ditambah lagi dia bawa musibah. Nah, karena itu saya ajak, maka itu Bapak Ibu untuk masyarakat sekarang nggak usah berkecil hati. Musibah itu ada 3. Pertama, musibah itu merupakan ujian. Bagi siapa? Bagi yang beriman, bagi yang soleh. Karena kemarin itu kan banjir kan semua orang kena, yang baik ikut kena, bagi nggak berdosa ikut kena, saudara. Karena itu saya katakan sekali lagi, musibah yang pertama adalah ujian. Bagi siapa? Bagi yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Jadi ibu, bapak, khususnya warga Petamburan, nggak usah berkecil hati. Mudah-mudahan banjir yang telah melanda kita kemarin itu ujian buat kita semua. Yang kedua, musibah itu adalah peringatan. Bagi siapa? Bagi kalangan kaum muslimin yang baik, tapi terkadang suka lalai dari kewajiban. Sehingga diberikan teguran, diberikan peringatan, agar mereka sadar diri, insaf, dan memperbaikinya untuk di kemudian hari. Mudah-mudahan, kalau kemarin bukan ujian buat kita, sekurang-kurangnya peringatan buat kita. Dan yang ketiga, musibah adalah azab, siksa. Bagi siapa? Bagi mereka yang tidak ada kebaikan dalam dirinya, bagi mereka yang kafir, murtad, fasik, munafik, zalim, ahli maksiat, bagi mereka yang selalu ingkar kepada Allah. Begitu musibah datang, musibah adalah azab, siksa bagi mereka. Jadi jangan coba-coba ada orang yang suka bikin maksiat, begitu dapat musibah, gue lagi diuji sama Allah. Dari mana datangnya diuji, sudah? Nah, karena itu kita introspeksi diri. Introspeksi diri. Kalau kita selama ini banyak maksiat, berarti musibah yang menimpa kita adalah azab. Kalau selama ini kita baik tapi suka lalai, insya Allah musibah yang menimpa kita adalah peringatan. Kalau selama ini kita beriman, soleh, baik, jauh dari maksiat, insya Allah musibah tersebut adalah ujian. Begitu juga untuk negara. Kalau negara Republik Indonesia ini penduduknya beriman dan bertakwa, maka musibah yang menimpanya adalah ujian. Tapi kalau negara Republik Indonesia ini penduduknya suka lalai, melalaikan kewajiban yang diberikan oleh Allah, walaupun banyak kewajiban juga mereka lakukan, ini merupakan peringatan agar mereka memperbaiki diri, saudara. Dan kalau negara Republik Indonesia ini ternyata penduduknya tidak beriman, tidak bertakwa, menolak syariat Islam, menyebarluaskan kemungkaran,
kemaksiatan merajalela di mana-mana, maka musibah yang menimpa Indonesia bisa dipastikan azab. Na'udzubillah min dzalik. Nah, maka itu pada malam hari ini, terlepas dari musibah ini, ujian, peringatan atau azab, tapi kita semua wajib kembali kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Maka itu di ujung acara ini saya ingin mengajak semua, ayo mari sama-sama kita mohon ampun kepada Allah. Kita beristighfar kepada Allah. Semoga dosa-dosa kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu coba di Alwi kita baca sama-sama. Nah, sudah ada yang dapat lembarannya? Yang sudah dapat silakan dibuka. Kita baca, saudara. Di sini ada ya azimu ya jabbar, ya alimu ya sattar, ya halimu ya qahhar, ighfir lana ya ghaffar. Artinya kita mohon kepada Allah, wahai yang maha agung, wahai yang maha perkasa, wahai yang maha mengetahui, wahai yang maha menutup daripada kesalahan, wahai yang maha bijaksana, wahai yang maha lembut, wahai yang maha kuat, maha gagah, ampunilah dosa-dosa kami, wahai yang maha pengampun. Maghfiratuka kal anhar, pengampunanmu ya Allah kal anhar, bagaikan air sungai yang terus mengalir. Wa rahmatuka kal bihar, dan rahmatmu bagaikan laut yang luas tanpa batas. Wa afwuka kal azhar, dan maafmu bagaikan bunga yang harum semerbak yang begitu indah. Karena itu kita mohon kepada Allah, sallimna ya Rabb minan nar, selamatkanlah kami semua ya Allah daripada siksa api neraka. Inni dhaifun istibah, aku ini ya Allah lemah sekali tingkat kesabarannya. Mudnibun, banyak berbuat dosa, kasirul asyrar, dan banyak melakukan kejahatan. Inni qawiyul istiqar, dan aku ini begitu tinggi tingkat kefakirannya, tingkat kebutuhannya. Kepada apa? Ila judi rabbil asrar, itu kita membutuhkan daripada kedermawanan, kebaikan Tuhan yang memiliki segala rahasia. Taqabbal bihaqqil mukhtar, terimalah ya Allah dengan hak Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa ahli baitihil athhar, dan ahli baitnya yang suci, wa jami' sahbihil akhyar, dan segenap para sahabatnya yang terpilih yang mulia, wa bil ulama'il abrar, begitu juga dengan kemuliaan para ulama-ulama yang baik. Mudah-mudahan Allah kabulkan kita semua. Ayo rame-rame kita baca semua, baca dengan syahdu, baca dengan tenang, baca dengan meresapi, baca dengan menghayati. Kita baca sama-sama. Ya Azimu ya Jabbar, ya Alimu ya Sattar, ya Halimu ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar, ya Azimu ya Jabbar, ya Alimu ya Sattar, ya Halimu ya Qahhar, ighfir lana ya Ghaffar. Maghfiratuka kal anhar, wa rahmatuka kal bihar, wa afuka kal azhar, sallimna ya Rabb minan nar. Maghfiratuka kal anhar, wa rahmatuka kal bihar, wa afuka kal azhar, sallimna ya Rabb minan nar. Ya Azimu ya Jabbar, ya Alimu ya Sattar,
ستار اغفر لنا يا غفار يا حليم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار إني ضعيف الافتدار مذنب كثير الأشرار إني قوي الافتقار إلى جود رب الأسرار إني ضعيف الافتدار مذنب كثير الأشرار إني قوي الافتقار على جود رب الأسرار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار بحق المختار وأهل بيته الأطهار وجميع شعبه الأخيار وجوانا الأبرار تقبل بحق المختار وأهل بيته الأطهار وجميع شعبه الأخيار وبالعلماء الأبرار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا غفار اغفر لنا غفار مغفرتك كالأنهار ورحمتك كالبحار وعفوك كالأزهار تغفرنا يا رب مغفرتك كالأنهار ورحمتك كالبحار وعفوك كالأزهار سلمنا يا رب من النار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار الافتدار مذنب كثير الأشرار إني قوي الافتقار إلى جود رب الأسرار إني ضعيف الافتقار مذنب كثير الأسرار إني قوي الافتقار إلى جود رب الأسرار يا عظيم يا جبار يا حليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا
لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا عليم يا قهار اغفر لنا يا غفار تقبل بحق المختار وأهل بيته الأطهار وجميع صحبه الأخيار والعلماء الأبرار تقبل بحق المختار وأهل بيته الأطهار وجميع صحبه الأخيار والعلماء الأبرار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عظيم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عليم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار يا عليم يا جبار يا عليم يا ستار يا حليم يا قهار اغفر لنا يا غفار. صلوا على النبي. Allahumma salli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan Allah terima permohonan ampun kita kepadanya, dan semoga kita tidak keluar dari tempat ini kecuali diampuni oleh Allah segala dosa kita. Dan akhirnya pada kesempatan ini, sebelum saya tutup, saya teringat bahwa setahun yang lalu di tempat ini saya menikahkan putri saya, dan alhamdulillah pada malam hari ini saya punya putri tersebut dengan suaminya yang tinggal di Kairo, Mesir, sedang menunggu saat-saat melahirkan. Nah, tolong didoakan, mudah-mudahan melahirkan dengan selamat ibu maupun anaknya. Dan 2 bulan yang lalu saya kehilangan 2 orang yang sangat-sangat saya cintai. Yang pertama adalah ibunda saya tercinta Syarifah Sidah binti Alwi bin Muhammad bin Zain Al-Hattas, yang selama ini banyak memberikan dukungan dalam perjuangan, yang semenjak awal saya terjun dalam dunia dakwah tidak pernah menghalangi saya berdakwah dengan cara yang dikenal oleh umat selama ini, dan itu merupakan modal utama. Jadi luar biasa. Jadi betul-betul seorang ibu yang memberi sokongan luar biasa terhadap perjuangan, bahkan pada bulan-bulan terakhir sebelum beliau wafat dalam keadaan sakit, saat FPI dengan FUI demo, saya punya ibu ikut demo, ikut minta didorong dengan kursi roda, ingin lihat bagaimana perjuangan umat. Padahal jantungnya sudah lemah, penyakitnya sudah parah, sudah sekian lama. Nah, kenapa itu dilakukan? Saya yakin bukan hanya beliau ingin ikut dalam perjuangan, tapi juga ingin memberikan support kepada yang muda, khususnya kepada anaknya, agar jangan pernah putus asa di dalam perjuangan menegakkan Islam. Mudah-mudahan segala amal ibadah beliau diterima oleh Allah. Kemudian masih 2 bulan yang lalu saya juga kehilangan seorang pendamping yang luar biasa, yaitu Al-Habib Faisal bin Umar Al-Hattas, yang tiada hari dakwah saya tanpa kehadirannya.
Saya lelah, dia lelah. Saya capek, dia capek. Saya telat makan, dia telat makan. Saya keliling Pulau Jawa, keliling Indonesia, keluar negeri. Beliau dengan setia menemani, mendampingi. Dan selama beliau mendampingi, tidak pernah banyak bicara, tidak pernah banyak komentar. Pendiam duduk di samping, memperhatikan semua gerak-gerik yang ada. Jadi, mudah-mudahan apa yang telah dilakukan oleh Habib Faisal bin Umar, dan saya masih punya kenangan terakhir bersama FUI Kiai Khattab pada saat turun demo terakhir depan istana. Saya masih ingat betul di depan kedutaan besar Amerika Serikat, Habib Faisal ada di samping saya, dan itu merupakan foto kenang-kenangan terakhir. Kita doakan mudah-mudahan beliau juga diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi front pembela Islam beberapa waktu ini diuji oleh Allah. Kita kehilangan ibu-ibu terbaik, pejuang-pejuang terbaik, pemuda-pemuda terbaik. Tapi mudah-mudahan itu menjadi penambah semangat kita untuk dalam perjuangan. Nah, karena itu saya minta keridhaannya bagi semua yang ada di sini untuk bisa mendoakan baik Syarifah Sidah binti Alwi Muhammad bin Zail Attas maupun Habib Faisal bin Umar Attas. Begitu juga untuk orang-orang tua kita semua. Salah satu panitia 3 hari yang lalu orang tuanya meninggal dunia, yaitu Ustadz Haris, Ibu Siti Aisyah binti Ji bin Muhammad. Tapi walaupun ibunya meninggal dunia, beliau tetap kerja keras untuk mensukseskan daripada acara ini. Dan luar biasa perjuangannya. Karena itu, mari kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah untuk orang-orang tua kita semua, untuk keluarga kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat kita, pejuang-pejuang kita, agar mereka semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala segala amal ibadahnya, diampuni, dimaafkan segala kesalahannya, dan dimasukkan ke dalam surganya. Ala hadhihi niyyah wa li kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Yang terakhir, saya minta maaf kepada umat Islam yang sudah mengundang saya. Dalam 16 hari ini saya tidak keluar rumah, saya tidak ceramah, saya tidak mengajar. Jadi banyak undangan-undangan yang digantikan oleh ustadz-ustadz, oleh kiai-kiai. Saya minta maaf, saya tahu betul bagaimana kerja panitia yang sudah mengundang. Kadang-kadang mereka sudah didatangi aparat, sudah didatangi pejabat, sudah dapat ancaman dari sana, dari sini. Kemudian mereka dengan mati-matian kerja, mengumpulkan dana, meraih kepercayaan masyarakat. Tapi ternyata pada hari haknya saya tidak bisa hadir. Nah, karena itu saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Betul panitia sudah mengundang saya, mereka tidak berbohong. Hanya kondisi saya beberapa minggu terakhir ini yang belum bisa untuk mengisi acara. Tapi alhamdulillah malam ini mudah-mudahan jadi awal yang baik. Saya bisa hadir tengah-tengah umat ini dan mudah-mudahan ke depan Allah berikan sehat walafiat. Nah, karena itu sekali lagi saya minta maaf kepada para panitia yang sudah mengundang, dan saya terima kasih kepada kawan-kawan Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Kiai Haji Awid Masyhuri, Habib Salim Selon dan lain sebagainya yang dalam beberapa hari ini terus aktif menggantikan ceramah-ceramah saya di berbagai tempat. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih, dan khusus DPD FPI DKI saya ucapkan terima kasih banyak karena pada saat banjir kemarin DPD FPI DKI telah membentuk posko-posko banjir untuk membantu umat. Cuman kami juga minta maaf dari DPP, banjir ini terlalu besar. FPI tidak mungkin mampu untuk membantu seluruh lapisan masyarakat. Jadi kami hanya mampu untuk membantu yang terjangkau. Kami punya 30 bahkan hampir 40 lebih posko-posko banjir, tapi masih banyak tempat-tempat yang tidak terjangkau. Karena memang peralatan kami sangat terbatas, modal kami sangat terbatas. Walaupun dari segi tenaga cukup banyak, tapi yang punya tenaga juga ikut kebanjiran juga. Jadi saya pikir saya minta dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Tapi saya ingatkan kepada seluruh posko FPI, kalau ada satu musibah
kebakaran, banjir, atau bencana apapun, musibah yang Allah berikan, kita minta semua posko tanpa dikomando buka. Tempat pengungsi, dapur umum, MCK darurat, cari dokter, cari obat, kerja. Seperti banjir kemarin. Nggak usah ke HI, cuman minta masuk TV, nggak usah. Masuk HI, TV masuk, saudara, cuman mau tampil numpang tampil doang, jangan Anda kejar wartawan, jangan Anda kejar TV, kejar korban-korban yang ada. Banyak bayi-bayi yang ada di atap-atap rumah, saudara, yang tidak terevakuasi. Nah, karena itu saya minta seluruh posko, kalau ada bencana di Jakarta ataupun di luar Jakarta, segera buka posko-posko kemanusiaan. Koordinasi dengan DPP akan membantu semaksimal mungkin. Lakukan evakuasi, distribusikan segala macam bantuan. Panggil dokter, cari obat, yaitu yang bisa diberikan kepada masyarakat. Bangun tenda-tenda darurat, bikin tempat-tempat pengungsi. Dan yang terpenting lagi adalah buat dapur-dapur umum. Nggak boleh ada aktivis FPI yang diam, saudara. Kalau ada posko-posko FPI yang tidak peduli, saya minta kepada DPC FPI setempat yang ada untuk membekukan dan membubarkan posko FPI tersebut, saudara. FPI ini milik umat, tanpa disuruh. Umat susah, turun bantu mereka. Siap bantu umat? Takbir. Memang gitu, kepada umat Islam kita minta bikin posko yang banyak. Makin banyak posko FPI di setiap gang. Setiap ada bencana musibah, posko tersebut bisa menjadi posko kemanusiaan. Nah, ini yang saya minta, saudara. Jadi jangan ada lagi, kalau ada musibah begitu nunggu perintah, nunggu instruksi. Oh, ini belum disuruh oleh DPP. Enggak. Ada bencana, kebakaran, kebanjiran, longsor, gempa bumi, tsunami, semua segera aktif. Bela umat, bela masyarakat, tanpa kita memandang ras, golongan, bahkan kita nggak pandang agamanya apa sih. Ya siap kita bela, siap buka posko kemanusiaan. Ini sekarang baru selesai banjir, sampah banyak di mana-mana. Di rumah warga banyak lumpur-lumpur. Kita minta semua laskar-laskar FPI kerja, bawa sekop, bawa pacul, bawa apa saja, bawa pengki, bantu masyarakat untuk membersihkan lumpur dan membersihkan daripada sampah-sampahnya. Nggak sampai di situ, hubungi DPP untuk kita melakukan penyemprotan di setiap kampung, saudara. Posko FPI mesti kerja, semprot. Karena setelah banjir ini ada penyakit muntaber, penyakit gatal, penyakit macam-macam penyakit. Nah, kita sudah siap demam berdarahnya. Nah, saya minta semua posko kerja dan posko-posko di daerah. Di sini ada Kiai Kohar yang dari Jawa Barat. Manakala ada daerahnya yang tidak terkena musibah, wajib memperhatikan daerah-daerah lain yang terkena musibah. Maka itu saya mau tanya sebelum saya akhiri semua, khususnya aktivis FPI dari berbagai daerah, siap berjuang, siap bantu umat Islam, siap bela rakyat miskin, siap kerja tanpa pamrih, siap kerja tanpa masuk TV, siap kerja tanpa pemberitaan, siap membantu orang yang lemah. Takbir, takbir, takbir. Sallu ala Nabi. Allahumma salli wa sallim alaihi. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Jangan bergerak. Petugas silakan bekerja untuk membagikan nasinya. Saya minta kepada Habib Saleh bin Umar Al-Hamid untuk memimpin doanya selaku majelis syuro. Kepada Habib Muhsin bin Ahmad Atas dan pengurus yang lain kita ucapkan terima kasih. Habib Hasan bin Ahmad Al-Idrus dan yang lainnya tidak disebutkan satu persatu nama-namanya. Jazakumullahu khairal jazaa. Itu saja. Hadirani Allah wa iyyakum ila shiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita baca doa.